Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 2. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu komponen yang penting banget nih dalam sistem transmisi air bersih, yaitu air valve. Kayak biasanya, bareng saya Ahmad Dahlan Maulana, dan ada juga nih teman-teman saya. Halo, perkenalkan saya Mutiara Intan Permatasari dengan NIM 2024 330002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Eka Putri dengan NIM 2024 330016. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Ramadiansyah dengan NIM 2024 33 0003. Kenalkan, nama saya Adi Endri Artono dengan NIM 2024 3313. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Hakim dengan NIM 2024 330032. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ardhani Putri dengan nomor NIM 2024 330001. Nah, oke, sekarang kita mulai masuk ke materi nih. Kita akan ngebahas soal pemilihan jenis air valve dan gimana cara nentuin posisi pemasangannya di jaringan transmisi spam atau sistem pengolahan air minum. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin kita jelasin dulu ya konsepnya bagaimana. Jadi, air valve itu berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa saat pengisian atau aliran normal, dan memasukkan udara ke dalam pipa ketika terjadi tekanan negatif atau vakum. Dengan adanya air valve, aliran air jadi lebih stabil, mencegah tekanan berlebih, getaran, atau kerusakan pipa seperti pipa penyok atau pecah. Air valve biasanya dipasang di titik tinggi pipa karena udara cenderung berkumpul di bagian tersebut. Karena kalau udara ini dibiarkan ngumpul, dia bikin aliran air jadi nggak efisien. Penampang efektif, pipa jadi mengecil sehingga luas area aliran berkurang. Akibatnya tuh apa sih? Akibatnya kecepatan aliran meningkat, tidak merata, dan muncul head loss. Tambahan akibat turbulensi yang ditimbulkan oleh kantong udara. Selain itu, kapasitas alir pipa menurun karena sebagian volume pipa terisi udara, bukan air. Dalam kondisi tertentu, terutama pada pipa dengan elevasi naik seperti long extending main, bisa terjadi air binding, yaitu kondisi di mana kantong udara menahan atau menghambat aliran air sehingga air sulit mengalir, bahkan bisa berhenti sementara. Jika dibiarkan terus-menerus, penumpukan udara juga dapat menyebabkan tekanan tidak stabil, getaran pada pipa, serta meningkatkan resiko kerusakan sistem. Benar, tapi sebaliknya, jika terjadi vakum dan tidak ada udara yang masuk ke pipa, tekanannya bisa jadi sangat rendah. Akibatnya apa? Pipa bisa ketarik dari dalam, berubah bentuk, atau bahkan kolaps. Ini sering skip karena banyak desain hanya fokus ke debit dan diameter tanpa mempertimbangkan perilaku udara dalam sistemnya. Jadi intinya air valve itu bukan sekadar aksesoris tambahan, tapi merupakan bagian penting dari sistem proteksi perpipaan. Fungsinya mirip seperti ventilasi pada bangunan yang mengatur keluar masuknya udara agar tekanan tetap seimbang. Dalam sistem perpipaan air bertekanan, air valve berperan mengeluarkan udara terjebak saat pengisian pipa dan memasukkan udara ketika terjadi kondisi vakum. Tanpa air valve, perubahan tekanan yang ekstrim dapat menyebabkan gangguan aliran, penurunan efisien sistem.
hingga kerusakan struktur pipa seperti deformasi atau kolaps. Sekarang kita masuk ke jenisnya. Secara umum ada 3 jenis air valve yang kita kenal di sistem transmisi air. Masing-masing dirancang untuk kondisi operasi yang berbeda, tergantung bagaimana udara masuk, terjebak, atau keluar dari sistem. Yang pertama ada air release valve atau ARV, yang kedua ada air vacuum valve atau AVV, yang ketiga ada double orifice atau combination valve. Nah, biar gampang, kita jelasin secara singkat satu-satu ya. Air release valve biasanya dipakai untuk ngerilis udara kecil yang terakumulasi selama sistem beroperasi normal. Udara ini muncul terus-menerus dari udara terlarut di dalam air atau dari sambungan pipa. Karena itu, ARV kerjanya kontinu dan otomatis, tanpa perlu intervensi operator. Kalau ARV nggak ada, kantong udara kecil bisa menumpuk di high point, bikin penampang aliran mengecil, head loss bertambah, debit turun, dan efisiensi sistem jadi buruk, walaupun pipanya secara fisik masih utuh. Nah, tapi penting dicatat, ARV ini kerjanya fokus di kondisi operasi normal. Dia efektif buat udara kecil yang keluar pelan-pelan, tapi nggak didesain untuk nanganin udara dalam jumlah yang besar yang muncul saat pipa pertama kali diisi atau saat sistem dikosongkan. Di kondisi banyak gitu, kebutuhan udaranya jauh lebih besar dan responnya harus cepat. Disinilah perannya jenis air valve yang lainnya jadi penting. Nah, sedangkan air vacuum valve lebih dipakai saat kondisi transien, misalnya ketika sistem baru diisi air atau saat pipa dikosongkan atau drain. Fungsi utamanya adalah memasukkan udara dalam jumlah besar supaya tekanan negatif atau vakum gak terbentuk. Dengan begitu, pipa terlindungi dari risiko penyok, retak, atau kolaps. Selain proteksi struktur, AFF juga bikin proses filling dan draining jadi lebih cepat dan aman. Tanpa valve ini, pengosongan pipa bisa lambat dan berisiko karena terciptanya vakum mendadak di dalam sistem. Nah, yang terakhir kombinasi. Valve kombinasi ini menggabungkan fungsi ARV dan AVV dalam satu unit. Artinya, valve ini mampu membuang udara kecil secara kontinu yang terakumulasi di dalam pipa saat sistem beroperasi normal, sehingga aliran air tetap stabil dan efisien. Selain itu, valve kombinasi juga berfungsi memasukkan udara dalam jumlah besar ketika terjadi kondisi vakum atau pengosongan pipa. Misalnya saat shutdown, draining, atau terjadi penurunan tekanan secara tiba-tiba. Fungsi ini penting untuk mencegah tekanan negatif berlebih yang dapat menyebabkan deformasi pipa, keruntuhan struktur pipa, atau kerusakan sambungan. Karena kemampuannya yang lengkap, valve kombinasi umumnya dipasang pada titik-titik kritis jaringan perpipaan seperti puncak elevasi atau jalur transmisi panjang guna menjaga keandalan, keselamatan, dan umur layanan sistem perpipaan. Karena memiliki fungsi yang paling lengkap, combination valve paling sering digunakan pada sistem transmisi utama, terutama pada pipa berdiameter besar dan jalur panjang. Ini fungsi sekaligus seperti mengeluarkan udara yang berangkat saat pengisian pipa, masukkan udara saat terjadi pengosongan, serta melepaskan udara kecil yang terakumulasi selama sistem beroperasi. Rentang penggunaannya yang paling luas membuat tekanan dalam pipa lebih stabil sehingga risiko gangguan hidrolisis akibat keberadaan udara seperti water debit dan kerusakan pipa dapat ditekan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya ada kriteria pemilihan jenisnya. Untuk memilih jenis air valve, kita tidak bisa asal menggunakannya saja. Kondisi sistem harus dibaca terlebih dahulu secara menyeluruh. Parameter yang sering dipertimbangkan antara lain diameter pipa, tekanan operasi, topografi, mode operasi, continue atau on off, kecepatan pengisian dan pengosongan, risikonya terjadi vakum, serta bagaimana pola distribusi udara dalam pipa. Semua parameter ini saling berkaitan dan menentukan jenis valve yang paling aman serta efektif. Topografi juga sering kali jadi faktor yang terlihat sepele, padahal dampaknya sangat besar terhadap kinerja sistem transmisi. Di
Jika jalur pipa melewati kontur tanah yang naik turun, sistem tersebut bekerja dalam kondisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan pipa yang relatif. Aliran fluida tidak bergerak maju, tetapi juga harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan elevasi dan disinilah berbagai masalah hidrolik mulai muncul. Pada saat pipa menanjak, tekanan alir akan berkurang. Di titik-titik tertinggi, inilah udara yang terlarut di dalam air cenderung terlepas dan berkumpul. Udara tersebut kemudian terperangkap dan membentuk apa yang disebut jebakan udara. Walaupun terlihat sepele, akumulasi udara ini bisa bertindak seperti penghalang di dalam pipa. Luas penampang efektif mengecil, aliran menjadi tidak lancar, serta kehilangan energi meningkat. Dan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan getaran atau suara yang tidak normal. Jika dibiarkan, performa sistem akan terus-menerus tanpa disadari. Sebaliknya, ketika pipa menurun tajam atau melewati lembah, kondisi yang berlawanan bisa terjadi. Pada situasi tertentu, seperti saat pompa berhenti mendadak atau katup ditutup terlalu cepat, tekanan di dalam pipa dapat turun drastis hingga berada di bawah tekanan atmosfer. Kondisi ini dikenal sebagai tekanan negatif atau vakum. Tekanan negatif ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan dinding pipa tertekan dari luar. Pada material tertentu, pipa bisa mengalami deformasi atau sambungan melemah, bahkan berisiko runtuh. Masalahnya, efek vakum seringkali tidak langsung dapat dilihat dari luar. Pipa tampak lebih normal, tetapi di dalamnya sudah terjadi kondisi yang melemahkan sistem. Lebih parah lagi, tekanan negatif dapat menarik masuk udara atau bahkan kontaminan dari luar melalui celah-celah kecil yang sebelumnya tidak bermasalah. Setiap perubahan elevasi atau sekecil apapun pada dasarnya menciptakan titik rawan. Tanjakan berpotensi menjadi lokasi akumulasi udara, sedangkan turunan berpotensi memicu vakum. Semakin sering pipa naik dan mengikuti kontur tanah, semakin banyak pula titik kritis yang harus diperhatikan. Tanpa perlindungan yang tepat, sistem transmisi mungkin masih berfungsi hari ini, tetapi menyimpan risiko kegagalan di masa depan. Karena itu, dalam perencanaan sistem transmisi, topografi tidak boleh hanya dianggap sebagai latar belakang, melainkan sebagai elemen aktif yang memengaruhi perilaku aliran. Perlindungan seperti pelepas udara, pengaman vakum, serta pengaturan operasi yang baik bukan yang tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Dengan memahami hubungan antara kontur medan dan dinamika aliran, kita bisa merancang sistem yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga aman dan andal dalam jangka panjang. Nah, makanya dari penjelasan tadi, keberadaan high point dan low point itu krusial. Di high point, udara cenderung terlepas dari air dan bergerak ke bagian pipa yang paling tinggi, lalu berkumpul di sana. Kalau nggak ada air release atau combination valve, udara ini bisa berbentuk kantong udara yang menghambat aliran dan bikin tekanan di segmen lain jadi nggak sesuai desain. Sedangkan di kondisi tertentu yang berpotensi vakum, terutama saat draining, shutdown, pompa, atau gangguan operasi mendadak, pipa justru membutuhkan udara masuk dengan cepat. Di situ, vakum atau combination valve jadi sangat penting supaya tekanan dalam pipa nggak turun terlalu rendah. Tanpa perlindungan ini, pipa bisa mengalami deformasi atau kerusakan struktural meskipun debit air diameter pipa secara hitungan sudah benar. Jadi walaupun di atas kertas desainnya kelihatan aman, perilaku udara dalam pipa sering jadi faktor penentu apakah sistem benar-benar stabil atau justru menyimpan risiko. Secara teknis, pemilihan jenis dan konfigurasi air valve yang tidak tepat dapat menyebabkan sistem perpipaan mengalami ketidakseimbangan, tekanan dan gangguan rezim aliran meskipun secara perhitungan debit dan diameter pipa telah memenuhi kriteria desain. Akumulasi udara terjebak di high point dapat meningkatkan head loss, memicu fenomena air binding serta mengubah distribusi tekanan sepanjang pipa. Pada kondisi transition seperti startup, shutdown, atau proses draining, ketiadaan atau kesalahan pemilihan air vakum valve dapat menyebabkan terbentuknya tekanan negatif yang berpotensi menimbulkan pip flops, ovalisasi pipa maupun kegagalan sambungan. Sebaiknya penerapan release air vakum atau combination valve yang dirancang berdasarkan analisis profil, elevasi,
Hydraulic Grade Line atau HGL, Energy Grade Line atau EGL, serta skenario aliran transition surge analysis maupun menjaga stabilitas tekanan, menurunkan resiko water hammer, dan memastikan kontinuitas. Dengan pendekatan ini, umur layan pipa dapat ditingkatkan, frekuensi gangguan operasi dapat ditekan, dan biaya lifecycle sistem transmisi air menjadi lebih efisien. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian yang sering banyak ditanyai orang ya. Kita masuk ke di mana air valve harus dipasang. Oke, secara umum, air valve ini dipasang di titik-titik yang berpotensi mengumpulkan udara atau berpotensi menciptakan tekanan negatif atau vakum. Kondisi ini biasanya muncul pada bagian pipa yang mengalami perubahan elevasi, perubahan kemiringan, atau perubahan kondisi aliran. Pada titik-titik tersebut, udara yang terbawa aliran air cenderung terpisah dari air dan terjebak di bagian atas pipa. Selain itu, saat terjadi pengisian awal, penghentian pompa atau pengosongan sistem, titik-titik ini juga sangat rentan mengalami kevakuman. Oleh karena itu, air valve dipasang untuk mengendalikan pergerakan udara agar tekanan di dalam pipa tetap seimbang dan sistem bekerja dengan aman. Contoh titik-titik kritis tersebut antara lain, yang pertama ada point, karena udara secara alami akan bergerak ke elevasi tertinggi dan berkumpul di sana. Jika tidak dibuang, kantong udara ini dapat mengurangi luas penampang efektif pipa dan menambah head loss. Yang kedua ada slope breaks, yaitu perubahan kemiringan pipa yang bisa menjadi titik pemisahan antara udara dan air. Pada lokasi ini, udara mudah terjebak dan membentuk pocket yang mengganggu kontinuitas aliran. Yang ketiga ada long ascending main. Karena pada pipa panjang yang terus menanjak, udara dapat terakumulasi sepanjang jalur aliran dan berpotensi menyebabkan air binding jika tidak dilepaskan secara bertahap. Kemudian ada pump discharge. Karena perubahan tekanan yang cepat saat pompa startup atau shutdown dapat memicu terbentuknya vakum maupun entertainment udara, sehingga diperlukan valve untuk menjaga kestabilan tekanan. Kemudian ada downstream of control valve, karena keberadaan katup kontrol dapat menimbulkan turbulensi dan perubahan kecepatan aliran yang menyebabkan pemisahan udara dari air. Yang terakhir itu sebelum reservoir, untuk memastikan udara sisa dalam pipa sudah dikeluarkan sehingga tidak ikut masuk ke reservoir dan mengganggu stabilitas aliran serta proses pengendalian muka air. Sebaliknya, di low point biasanya tidak dipasang air valve, melainkan drain valve. Jika air valve dipasang di titik rendah, tidak hanya tidak efektif dalam membuang udara, tapi juga rentan rusak karena kotoran. Fungsinya ini secara hidrolika, partikel berat seperti pasir, karat, pipa, atau endapan mineral akan mengendap di titik terendah karena gravitasi dan penurunan kecepatan aliran lokal. Risiko pada air valve: jika air valve dipasang pada titik ini, kotoran tersebut akan masuk ke dalam mekanisme float atau pelampung dan menyumbat orifice. Akibatnya valve akan bocor terus-menerus atau gagal menutup. Solusinya, pemasangan dari valve di titik ini memungkinkan operator untuk melakukan flushing guna membuang sedimen yang menumpuk. Selanjutnya ada pengosongan total. Saat pemeliharaan atau perbaikan pipa pecah, air di dalam pipa harus dikosongkan sepenuhnya agar pengelasan atau penyambungan bisa dilakukan. Karena air secara alami mengalir ke titik terendah, drain valve adalah satu-satunya akses untuk membuang sisa air tersebut secara tuntas melalui bantuan gravitasi. Selain itu, spacing pemasangan air valve juga menjadi pertimbangan penting. Sistem perpisahan yang panjang, air valve tidak hanya dipasang di titik tertentu sehingga high point, tetapi juga mengikuti protokol jarak tertentu.
Umumnya, air valve dipasang dengan interval setiap beberapa ratus meter, tergantung pada desain hidrolis, diameter pipa tekanan kerja, dan profil elevasi pipa. Pengaturan spacing ini bertujuan untuk mencegah akumulasi udara berlebihan yang dapat mengganggu aliran, menurunkan efisiensi sistem, serta meningkatkan resiko tekanan tidak stabil di sepanjang aluran pipa. Masuk ke contoh kasus yang kecil. Sekarang kita bayangkan sebuah contoh nyata. Kita punya sistem transmisi air dari intake menuju reservoir dengan panjang pipa sekitar 3 km dan diameter pipa 250 mm. Secara ukuran, sistem ini terlihat cukup standar dan mungkin terkesan sederhana. Namun, tantangan utamanya bukan terletak pada panjang atau diameter pipa, melainkan pada kondisi topografi yang naik turun sepanjang jalur transmisi. Untuk mendorong air melewati sistem ini, digunakan pompa sebagai penggerak utama aliran. Ketika pompa beroperasi, air akan dipaksa masuk ke dalam pipa dengan tekanan tertentu. Di segmen-segmen pipa yang menanjak, tekanan dari pompa harus bekerja lebih keras untuk melawan gaya gravitasi. Di titik-titik puncak kontur, kecepatan aliran bisa menurun, dan disinilah udara mulai memainkan peran penting. Udara yang sebelumnya terlarut dalam air dapat terlepas dan berkumpul dari atas bagian pipa. Seiring waktu, udara ini membentuk kantong udara yang menghambat aliran, seolah-olah ada sumbatan tak kasat mata di dalam pipa. Akibatnya, pompa harus bekerja pada kondisi yang tidak ideal. Tekanan di sisi pompa meningkat, konsumsi energi bertambah, dan efisiensi sistem pipa menurun. Dalam kondisi tertentu, operator mungkin melihat debit di ujung sistem berkurang, padahal pompa masih beroperasi seperti biasa. Ini sering menjadi indikasi awal bahwa ada masalah udara yang terjebak di dalam jalur transmisi pipa. Di sisi lain, pada segmen pipa yang menurun, terutama setelah melewati titik puncak, resiko yang berbeda mulai muncul. Jika terjadi gangguan operasi seperti pompa mati atau mendadak akibat listrik padam atau katut ditutup terlalu cepat, kolom air ini di dalam pipa dapat bergerak tidak terkendali. Tekanan bisa turun drastis dan menciptakan kondisi vakum. Pada pipa berdiameter 250 meter, 50 mm, efek ini cukup signifikan, terutama jika material pipa tidak dirancang untuk menahan tekanan luar. Dalam kondisi vakum, dinding pipa bisa mengalami deformasi, dan sambungan pipa menjadi titik yang paling rentan. Selain itu juga, udara dari luar bisa tersedot masuk ke dalam sistem. Saat pompa dinyalakan kembali, udara ini akan terdorong sepanjang pipa dan berpotensi memperparah masalah di titik-titik puncak berikutnya. Contoh sederhana yaitu menunjukkan bahwa pada sistem transmisi sepanjang 3 km dengan topografi naik turun, pompa bukan satu-satunya elemen yang menentukan keberhasilan aliran. Interaksi antara pompa, profil elevasi, dan perilaku udara di dalam pipa justru menjadi kunci. Tanpa pengendalian yang tepat, sistem mungkin tetap mengalir tetapi bekerja dalam kondisi yang jauh dari aman dan efisien. Nah, dengan panjang pipa 3 km dan diameter 250 nanometer, volume air yang mengalir dalam sistem ini cukup besar. Semakin besar volume dan panjang pipa, semakin besar juga energi yang tersimpan di dalam kolom air. Akibatnya, potensi masalah hidrolis yang muncul juga makin besar, terutama yang berkaitan dengan udara terjebak dalam perubahan tekanan di sepanjang jalur transmisi. Selain itu, sistem transmisi seperti ini jarang beroperasi dalam kondisi yang benar-benar stabil. Ada fase start pompa, stop pompa, pengisian awal saat commissioning, sampai pengosongan pipa ketika dilakukan perawatan. Di setiap fase tersebut, kecepatan aliran dan tekanan bisa berubah secara signifikan. Kalau perubahan ini terjadi pada pipa dengan kontur naik turun, maka titik-titik tertentu akan menjadi sangat sensitif terhadap gangguan tekanan dan akumulasi udara. Inilah sebabnya pada sistem yang kelihatannya sederhana sekalipun, desain proteksi seperti air valve tetap jadi elemen yang krusial. Topografi pipa yang memiliki kontur naik turun secara langsung mempengaruhi distribusi tekanan sepanjang sistem transmisi yang tercermin pada profil hydraulic grade line atau HGL dan energy grade line atau EGL. Pada titik elevasi tertinggi, high point, dan perubahan kemiringan slope breaks, tekanan statis cenderung menurun akibat
kombinasi kehilangan energi dan perubahan kecepatan aliran. Dalam kondisi tertentu, tekanan dapat mendekati atau bahkan turun di bawah tekanan atmosfer, sehingga memicu pelepasan udara terlarut dan pembentukan udara bebas di dalam pipa. Udara ini kemudian terakumulasi di bagian atas pipa, membentuk air pocket yang mengganggu kontinuitas aliran. Keberadaan air pocket menyebabkan penyimpanan HGL dari kondisi desain, meningkatkan local height loss, menurunkan kapasitas aliran efektif, serta berpotensi menimbulkan kondisi air binding. Dampak ini tidak hanya signifikan pada kondisi aliran untuk aliran tunak, tetapi menjadi jauh lebih kritis pada kondisi aliran tidak tunak. Pada saat startup, pump shutdown, penutupan katup, maupun proses pengisian dan pengosongan pipa, perubahan kecepatan aliran yang cepat dapat memicu fenomena aliran transition. Jika udara tidak dapat dikeluarkan atau dimasukkan secara terkendali melalui air valve, fluktuasi tekanan dapat meningkatkan secara signifikan, memperbesar resiko pressure surge atau water hammer. Lebih jauh, pada kondisi vakum atau tekanan subatmosfer yang tidak terkontrol, pipa berpotensi mengalami ovalisasi, deformasi permanen hingga kegagalan struktur, terutama pada pipa berdinding tipis atau material tertentu. Oleh karena itu, integrasi analis topografi, profil HGL atau EGL, serta analisis aliran transition menjadi dasar utama dalam penentuan jenis, kapasitas, dan lokasi pemasangan air valve. Pendekatan ini memastikan sistem transmisi berpotensi secara hidrolik, stabil, aman secara struktural, atau efisien sepanjang umur layanan sistem. Selain itu, ketika mati listrik, pompa berhenti mendadak, air di dalam pipa bisa mengalir balik atau melambat secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan negatif atau vakum di beberapa segmen pipa, terutama di dekat pompa dan di titik-titik tinggi. Dalam kasus ini, placement yang mungkin adalah combination valve di high point, vacuum valve di dekat pompa, dan air release valve sebelum reservoir. Combination valve dipasang pada high point karena pada titik ini terjadi dua kondisi kritis sekaligus. Saat operasi normal, gelombang udara berukuran kecil terus terbentuk dan cenderung berkumpul di titik tertinggi pipa, sehingga perlu dilepaskan secara berkala untuk menjaga efisiensi aliran dan kestabilan tekanan. Selain itu saat terjadi pengosongan pipa atau kondisi vakum saat terjadi high point membutuhkan terjadi suplai udara dalam jumlah besar agar tidak terjadi tekanan negatif berlebih yang dapat menyebabkan deformasi atau kerusakan pipa. Oleh karena itu, penggunaan combination valve yang memiliki fungsi pelepasan udara kecil, air release sekaligus pemasukan udara besar, air vakum menjadi pilihan paling aman dan efektif. Air vacuum valve dipasang di dekat pompa atau pada sisi discharge pompa karena area ini sangat sensitif terhadap perubahan tekanan. Ketika pompa berhenti mendadak, kolom air bisa tertarik kembali dan menciptakan vakum. Dengan adanya vacuum valve, udara dapat segera masuk ke dalam pipa, sehingga tekanan tetap seimbang dan pipa terlindungi dari resiko kolaps atau deformasi. Sebelum masuk ke reservoir, kecepatan aliran air biasanya menurun. Udara yang masih terbawa dari sepanjang jalur transmisi akan cenderung berkumpul di titik ini. Air release valve dipasang untuk membuang udara tersebut agar air masuk ke reservoir dalam kondisi stabil tanpa turbulensi berlebih atau gangguan operasional. Nah, dari contoh ini bisa dilihat bahwa pemilihan jenis dan posisi air valve sangat bergantung pada karakteristik sistem. Bukan hanya sekedar panjang atau diameter pipa saja. Penempatan yang tepat akan meningkatkan keamanan sistem, juga menjaga kontinuitas aliran dan memperpanjang umur pipa serta peralatan. Secara umum, ada 3 jenis air valve yang digunakan.
Air release valve berfungsi membuang udara terjebak dalam jumlah kecil saat sistem beroperasi normal. Air vacuum valve berfungsi memasukkan udara dalam jumlah besar untuk melindungi pipa dari tekanan negatif saat pengisian atau pengosongan. Sedangkan air valve kombinasi menggabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu unit sehingga memberikan perlindungan yang paling lama. Selain jenisnya, posisi pemasangan air valve juga nggak kalah penting nih. Penempatannya harus direncanakan dengan baik, terutama di high point, dekat pompa sebelum reservoir, serta titik-titik kritis lainnya yang rawan akumulasi udara atau terjadinya vakum. Penempatan yang tepat bertujuan untuk memastikan udara dapat dikeluarkan atau dimasukkan pada saat yang dibutuhkan, sehingga aliran tetap stabil. Dengan perencanaan posisi yang baik, air valve dapat mengurangi head loss tambahan, mencegah air binding, menghindari tekanan negatif berlebih, serta meningkatkan keandalan dan umur layanan sistem perpipaan secara keseluruhan. Sebaliknya, penempatan yang kurang tepat dapat membuat fungsi air valve tidak optimal meskipun jenis valve yang digunakan sudah sesuai. Combination valve dipasang pada high point karena pada titik ini terjadi dua kondisi kritis sekaligus. Saat operasi normal, gelembung udara berukuran kecil terus terbentuk dan cenderung berkumpul di titik tertinggi pipa, sehingga perlu dilepaskan secara berkala untuk menjaga efisiensi aliran dan kestabilan tekanan. Pada saat yang sama, ketika terjadi pengosongan pipa atau kondisi vakum, high point membutuhkan suplai udara dalam jumlah besar supaya tidak terjadi tekanan negatif berlebih yang berpotensi merusak pipa. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi valve dengan fungsi pelepasan udara kecil, air release, dan memasukkan udara besar, air vakum, menjadi pilihan paling aman dan efektif. Tidak hanya itu, apabila desain sistem keliru, baik dalam pemilihan jenis valve maupun penentuan lokasi pemasangannya, maka sistem transmisi dapat mengalami berbagai permasalahan serius, seperti short pressure, air binding yang menurunkan debit aliran, sehingga kerusakan fisik pipa berupa deformasi atau bahkan kolaps. Nah, makanya pemahaman tentang air valve jadi sangat penting buat seorang engineer karena pemilihan jenis lokasi dan jarak pemasangan air valve yang tepat bukan cuma berdampak pada kinerja hidrolis, tapi juga menentukan keandalan sistem, umur pakaian pipa, efisien biaya operasi, dan keselamatan keseluruhan sistem transmisi air. Nah, dengan desain air valve yang baik, sistem transmisi yang bekerja lebih tenang dan minim gangguan, serta lebih siap menghadapi kondisi operasi normal maupun kondisi transient. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya setelah ini. Oke, balik lagi di segmen kedua kita. Kalau tadi kita udah bahas soal air valve di jaringan transmisi yang fokus ke proteksi dan kestabilan aliran. Sekarang kita turun ke jaringan distribusi, yaitu bagian sistem yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Di tahap ini, tantangan operasional paling sering muncul, dan salah satu isu paling krusial adalah kebocoran. Kebocoran di jaringan distribusi mungkin kelihatannya sepele karena sering terjadi di bawah tanah dan gak langsung kelihatan. Tapi dampaknya besar banget. Mulai dari kehilangan air, penurunan tekanan ke pelanggan, pemborosan energi pompa, sampai potensi kerusakan jalan dan lingkungan. Kalau dibiarkan, kebocoran kecil bisa berkembang jadi kerusakan besar dan biaya perbaikannya jauh lebih mahal. Makanya, deteksi kebocoran bukan cuma soal nemuin pipa bocor, tapi bagian penting dari manajemen sistem distribusi supaya pelayanan tetap optimal, efisien, dan berkelanjutan. Kita bahas kenapanya dulu nih. Kebocoran menimbulkan dua jenis kerugian utama, yaitu kerugian teknis dan kerugian finansial. Untuk kerugian teknis terjadi karena air yang telah diproduksi, diolah, dan dipompa hilang di dalam jaringan distribusi sebelum mencapai pelanggan. Kondisi ini menyebabkan
penurunan tekanan, terganggunya kontinuitas pelayanan, serta penurunan kualitas layanan secara keseluruhan. Sementara itu, untuk kerugian finansial muncul karena biaya produksi air, meliputi pengolahan, konsumsi energi listrik, penggunaan bahan kimia, serta biaya operasi dan perawatan tidak kembali seperti pendapatan. Dengan kata lain, terjadi selisih antara air yang diproduksi dan air yang berhasil ditagihkan yang berdampak langsung pada kinerja keuangan penyelenggara sistem penyedia air. Dari sisi finansial, kondisi ini dikenal dalam industri air sebagai NRW atau Non-Revenue Water. Poin ini menyentuh aspek yang sangat sensitif bagi manajemen operator air, keberlangsungan bisnis. Manajemen udara yang buruk bukan hanya masalah teknis di lapangan, tapi secara langsung menjadi lubang hitam yang menghisap anggaran perusahaan. Nah, untuk hubungan tekanan udara dan kebocoran fisik, kantong udara yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan fluktuasi tekanan yang konstan. Kelelahan material atau fatigue, tekanan yang naik turun akibat udara yang terjebak melemahkan sambungan pipa dan dinding pipa. Kebocoran mikro, tekanan terlebih yang dipicu oleh udara seringkali menciptakan retakan halus pada pipa. Meskipun kecil, kebocoran ini terjadi 24 jam sehari mengakibatkan ribuan kubik air terbuang ke tanah tanpa pernah sampai ke meteran pelanggan. Efek dari water hammer dan biaya perbaikan. Ketidakberadaan combination air valve meningkatkan risiko water hammer yang bisa menyebabkan pipa pecah. Biaya langsungnya itu penggantian pipa dan tenaga kerja darurat. Biaya NRW selama pipa pecah hingga aliran dihentikan, volume air yang hilang sangat masif. Ini adalah komponen utama dari real losses dalam perhitungan NRW. Ketidakakuratan meter pelanggan, udara yang terjebak dalam pipa tidak hanya merusak fisik, tapi juga merugikan secara administratif. Meteran berputar karena udara. Pada beberapa kasus, udara yang melewati meteran pelanggan dapat menyebabkan turbin meter berputar lebih cepat, meski ini terlihat menguntungkan operator. Hal ini menurunkan kepercayaan pelanggan dan sering memicu komplain serta penyesuaian tagihan yang merugikan citra perusahaan. Sebaliknya, kantong udara besar di pipa utama bisa menghambat aliran, membuat tekanan di ujung pelanggan rendah sehingga meteran tidak tercatat secara akurat. Kebocoran fisik pada pipa dan sambungan merupakan salah satu penyumbang terbesar NRW dibandingkan faktor lain seperti pencurian air atau kesalahan meter. Oke, melanjut bahasan tadi, besarnya masalah kebocoran ini bisa dilihat dari angka NRW di berbagai kota. Di kota-kota dengan sistem distribusi yang sangat baik dan terkelola dengan optimal, NRW bisa ditekan hingga di bawah 10%. Artinya, hampir seluruh air yang sudah diproduksi benar-benar sampai ke pelanggan dan tercatat sebagai pendapatan. Namun, di banyak kota lain terutama di negara berkembang, angka NRW bisa mencapai 30-40%, bahkan bisa juga lebih. Ini berarti dari setiap 10 liter air yang diproduksi, hanya sekitar 6 liter yang benar-benar sampai ke pelanggan dan juga menghasilkan pendapatan, sementara sisanya hilang di jaringan. Kalau dilihat dari sisi operator, kondisi ini jelas sangat memberatkan. Air yang hilang tersebut sebenarnya sudah melalui seluruh proses produksi, mulai dari pengambilan air baku, pengolahan, hingga pemompaan ke jaringan, yang semuanya membutuhkan biaya. Jadi, semakin tinggi NRW, akan semakin besar pula selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Inilah kenapa kebocoran bukan cuma isu teknis di lapangan, tapi langsung berdampak ke kinerja keuangan dan keberlanjutan sistem distribusi. Tidak hanya itu, dampaknya tidak berhenti di situ saja. Kebocoran dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan kerusakan jalan, penurunan kualitas tanah, bahkan mencemari air tanah di sekitarnya. Selain itu, operator seringkali harus menaikkan kapasitas produksi atau menambah jam operasi pompa untuk menutup air yang hilang, yang justru meningkatkan biaya energi dan mempercepat kehausan peralatan. Karena itu, kebocoran bukan sekedar masalah pipa bocor, tapi masalah efisien sistem secara keseluruhan. Semakin besar kebocoran, semakin tidak berkelanjutan sistem distribusi air, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun lingkungan. Disinilah pentingnya metode deteksi kebocoran.
Dengan mendeteksi kebocoran lebih cepat dan lebih akurat, operator bisa mengurangi kehilangan air, meningkatkan pelayanan ke pelanggan, dan menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Oke, sebelum kita masuk ke metode deteksi, penting buat kita pahami dulu apa saja bentuk kebocoran yang bisa terjadi di jaringan distribusi air. Soalnya, tidak semua kehilangan air di sistem distribusi ini disebabkan oleh pipa yang benar-benar bocor. Ada kebocoran yang secara fisik airnya keluar dari sistem, tapi ada juga kehilangan yang terjadi karena faktor non-teknis seperti pencatatan atau pengukuran. Dengan memahami jenis kebocoran ini sejak awal, kita bisa menentukan strategi pengendalian metode deteksi yang paling tepat, serta menghindari kesalahan diagnosa di lapangan. Nah, kebocoran nyata adalah kehilangan air yang benar-benar terjadi secara fisik di dalam sistem. Air keluar dari pipa dan tidak pernah sampai ke pelanggan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari pipa yang retak akibat usia material, sambungan yang tidak dapat rapat, korosi, hingga tekanan berlebih di dalam jaringan. Kebocoran jenis ini sering terjadi secara tersembunyi, misalnya di bawah tanah, sehingga tidak selalu langsung terlihat di permukaan. Namun, dampaknya sangat nyata, yaitu volume air produksi meningkat, biaya operasional membengkak, dan tekanan ujung jaringan bisa menurun. Berbeda dengan kebocoran nyata, kebocoran semu tidak melibatkan keluarnya air dari sistem. Airnya sebenarnya sampai ke pelanggan, tetapi tidak tercatat atau tidak tertagih dengan benar. Salah satu penyebab paling umum adalah ketidakakuratan meter air pelanggan, terutama meteran yang sudah tua atau bekerja di luar rentang terbit optimalnya. Selain itu, pencurian air, sambungan ilegal, kesalahan pencatatan, dan masalah administrasi juga termasuk dalam kebocoran semu. Masalahnya, kebocoran semu ini seringkali lebih sulit disadari karena secara fisik sistem terlihat normal. Tidak ada genangan, tidak ada pipa pecah, tetapi angka kehilangan air tetap tinggi. Jika tidak dipahami dengan baik, operator bisa salah mengambil langkah, misalnya terus-menerus menerima pipa bocor, padahal sumber masalahnya justru ada pada sistem pengukuran atau pengolahan data. Dengan memahami perbedaan antara kebocoran nyata dan kebocoran semu, operator dapat menyusun strategi pengendalian yang lebih efektif. Contoh nyatanya, kebocoran membutuhkan pendekatan teknis seperti pengendalian tekanan, deteksi kebocoran, serta perbaikan infrastruktur. Sementara itu, kebocoran semu lebih berkaitan dengan peningkatan akurasi meter, penerbitan sambungan, serta perbaikan sistem administrasi. Intinya, tidak semua kehilangan air berarti ada pipa yang bocor. Tanpa klasifikasi yang jelas, upaya penanganan bisa tidak tepat sasaran. Dengan pemahaman yang baik, pengelolaan jaringan distribusi air dapat dilakukan secara lebih efisien, berkelanjutan, dan lebih ekonomis. Pada pembahasan ini, fokus utama diarahkan pada kebocoran nyata, karena jenis kebocoran ini secara langsung berkaitan dengan kehilangan air fisik dari sistem distribusi akibat kerusakan pipa, sambungan, atau komponen jaringan lainnya. Kebocoran nyata tidak hanya menyebabkan penurunan efisien distribusi dan kehilangan volume air yang signifikan, tapi juga berpotensi menimbulkan gangguan tekanan, kerusakan infrastruktur, serta peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan. Oleh karena itu, diperoleh pendekatan teknis yang sistematis untuk mendeteksi dan mengidentifikasi lokasi kebocoran secara akurat, baik melalui metode hidrolis, akustik maupun pemantauan tekanan dan aliran, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Sementara itu, kebocoran semu tidak melibatkan keluarnya air secara fisik dari pipa, tetapi berkaitan dengan kehilangan air secara administratif. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh ketidaktepatan sistem pengukuran dan pencatatan, bukan oleh kerusakan jaringan. Contohnya antara lain kesalahan pencatatan meter, penurunan akurasi meter pelanggan akibat usia atau kerusakan, penggunaan air secara ilegal, serta kesalahan dalam sistem penagihan. Pada kasus ini, air sebenarnya tetap sampai ke pengguna, namun volume pemakaiannya tidak tercatat atau tidak tertagih dengan benar. Akibatnya, air tersebut tetap dikategorikan sebagai kehilangan air dalam perhitungan NRW karena tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan meskipun telah diproduksi dan distribusikan.
Nah, salah satu tantangan terbesarnya adalah sebagian kebocoran nggak muncul ke permukaan. Jadi airnya keluar tapi meresap ke tanah. Betul, apalagi di daerah dengan jenis tanah yang poros seperti tanah berpasir atau berkerikil, karena air bisa langsung mengalir ke lapisan bawah tanpa menyebabkan genangan. Selain itu, keberadaan jaringan utilitas lain di bawah tanah seperti pipa gas, kabel listrik, dan saluran telekomunikasi membuat sumber kebocoran sulit diidentifikasi secara visual dan bisa menimbulkan kebingungan saat inspeksi lapangan. Di banyak kasus, kebocoran baru terdeteksi setelah dampaknya cukup besar, misalnya tekanan jaringan turun drastis, keluhan pelanggan meningkat, atau terjadi kerusakan permukaan jalan. Padahal, pada tahap awal kebocoran biasanya masih kecil dan jauh lebih murah untuk diperbaiki. Karena itu, metode deteksi kebocoran tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan visual, tetapi membutuhkan pendekatan teknis dan alat khusus agar kebocoran bisa diketahui lebih dini dan lebih akurat. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke metode deteksi kebocoran. Nah, di bagian ini kita bahas metode-metode teknis yang umum digunakan dalam sistem distribusi air. Setiap metode punya kelebihan, keterbatasan, dan kondisi penerapan yang berbeda-beda nih. Jadi, biasanya dipakai secara kombinasi, bukan berdiri sendiri. Metode tracer menggunakan zat penanda, bisa berupa zat pewarna atau zat kimia tertentu yang aman bagi lingkungan. Zat ini dimasukkan ke dalam sistem pipa lalu dideteksi di permukaan atau di titik tertentu. Metode ini biasanya digunakan ketika lokasi kebocoran sulit diidentifikasi secara visual. Misalnya pada pipa tertanam dalam atau area tertutup. Keunggulan tracer method adalah kemampuannya mendeteksi kebocoran kecil yang tidak menimbulkan gejala di permukaan. Namun, metode ini relatif mahal dan membutuhkan waktu serta prosedur yang lebih kompleks. Step testing dilakukan dengan cara membagi jaringan distribusi menjadi beberapa sektor kecil. Aliran air ditutup dan dibuka secara bertahap sambil memantau perubahan debit atau tekanan. Jika saat suatu sektor ditutup terjadi penurunan aliran yang signifikan, maka sektor tersebut dicurigai memiliki kebocoran. Metode ini efektif untuk mempersempit area pencarian kebocoran, terutama pada jaringan yang luas. Namun step testing membutuhkan koordinasi operasional yang baik karena bisa mempengaruhi suplai air ke pelanggan. Selain itu, ada juga metode acoustic leak detection. Prinsipnya sederhana tapi canggih. Setiap kebocoran menghasilkan suara atau getaran dengan frekuensi tertentu saat air keluar dari celah pipa. Sensor akustik dipasang di valve, hydrant, atau fitting untuk menangkap sinyal ini. Metode ini sangat efektif pada pipa logam seperti besi atau baja karena materialnya kaku dan mentransmisikan gelombang suara dengan baik. Untuk pipa plastik, gelombang suara lebih lemah, sehingga deteksi lebih sulit. Keunggulan metode akustik adalah bisa mendeteksi kebocoran kecil yang tidak terlihat di permukaan, dan bisa dipakai tanpa menghentikan aliran sepenuhnya. Namun, keterbatasannya meliputi suara dari lalu lintas, pompa, atau kebisingan lingkungan lain yang bisa mengganggu akurasi, serta operator yang terlatih untuk membaca sinyal. Dalam praktiknya, step testing dan metode akustik sering dikombinasikan. Step testing mempersempit area yang dicurigai dengan acoustic detection atau ground microphone. Digunakan untuk menentukan lokasi kebocoran dengan lebih tepat. Pendekatan gabungan ini meningkatkan efisiensi pencairan, mengurangi waktu downtime, dan meminimalkan gangguan suplai ke pelanggan. Ground microphone adalah alat deteksi kebocoran berbasis akustik yang digunakan di permukaan tanah untuk menangkap suara kebocoran dari pipa bertekanan. Operator melakukan scanning di sepanjang jalur pipa dan sambungan untuk mencari titik dengan intensitas suara tertinggi yang mengidentifikasikan lokasi kebocoran. Metode ini efektif sebagai verifikasi lapangan, terutama setelah area kebocoran dipersempit melalui analisis hidrolis.
Selanjutnya, korelator merupakan perangkat akustik yang menggunakan dua sensor yang dipasang pada dua titik berbeda di sepanjang pipa. Alat ini menghitung korelasi sinyal dari suara kedua sensor dan menentukan lokasi kebocoran. Berdasarkan perbedaan waktu tiba sinyal, keunggulan korelator adalah akurasinya yang paling tinggi, terutama pada pipa panjang dan lurus. Namun, hasilnya sangat dipengaruhi oleh data material pipa, diameter, dan kecepatan rambat suara di dalam pipa. Selain menggunakan alat deteksi khusus, pemantauan tekanan dan aliran atau pressure and flow monitoring secara real-time juga menjadikan metode yang sangat penting dalam mendeteksi kebocoran, di mana prinsip dasarnya adalah mengamati perilaku hidrolisis sistem distribusi. Jika terjadi kebocoran, maka akan muncul perubahan pola tekanan dan debit yang menyimpang dari kondisi normal. Nggak semua metode cocok di semua lokasi. Faktor-faktornya antara lain jenis material pipa, usia jaringan, kedalaman pipa, kondisi tanah, noise lingkungan, tekanan operasi, dan panjang sektor. Nah, ada juga studi kasus. Misal kita punya sistem distribusi dengan material PVC dan tekanan rendah. Di sini metode akustik jadi kurang efektif karena PVC enggak mentransmisikan suara dengan baik. Nah, jadi biasanya lebih cocok step test atau tracer. Kebalikannya kalau pipa duktil, iron atau steel, akustik, dan korelator itu juara. Jadi intinya kebocoran bukan cuma tentang air yang hilang, tapi tentang efisiensi operasional juga. Betul, air yang bocor itu sebenarnya sudah melalui seluruh proses produksi, mulai dari pengambilan air baku, pengolahan, hingga pemompaan ke jaringan. Semua proses ini butuh biaya besar, terutama energi dan bahan kimia. Tapi karena bocor di jaringan, air tersebut tidak pernah tercatat sebagai konsumsi pelanggan, sehingga biaya yang sudah dikeluarkan tidak kembali menjadi pendapatan. Tidak hanya itu, kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya bisa panjang. Tekanan jaringan bisa menurun, suplai jadi tidak merata, umur pipa semakin pendek, dan frekuensi perbaikan darurat makin sering. Karena itu, deteksi kebocoran bukan pekerjaan tambahan, tapi bagian inti dari manajemen sistem distribusi air. Semakin cepat kebocoran terdeteksi, semakin kecil air yang terbuang, dan semakin stabil pula tekanan jaringan, serta semakin efisien biaya operasional sistem. Oke, setelah ini kita akan masuk ke materi yang ketiga untuk membahas pemeliharaan pipa dan juga dari sedimen, serta perpanjangan umur pipa dan proteksi anti karat. Stay tune. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita geser ke topik yang dekat banget nih sama operasi teknis sistem distribusi, yaitu pemeliharaan pipa. Kenapa penting? Karena pipa itu bukan komponen pasang lalu lupakan. Walaupun secara desain umur pipa bisa puluhan tahun. Kondisi operasinya tiap hari berubah-ubah. Ada aliran air yang membawa sedimen, ada tekanan yang naik turun, ada reaksi kimia antara air dan material pipa, sampai pengaruh lingkungan tanah di sekitarnya. Kalau nggak dipelihara, pipa bisa mengalami penumpukan sedimen, penurunan kapasitas air, korosi, bahkan kebocoran sebelum umur rencananya tercapai. Pertama, kita bahas soal sedimen. Sedimen biasanya muncul dari berbagai sumber seperti pasir, karat, mineral dari sumber air, atau debris dari proses perbaikan. Keberadaan sedimen ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, penyumbatan pada pipa, serta mempercepat keausan peralatan distribusi. Oleh karena itu, pengendalian sedimen menjadi penting untuk menjaga kelancaran sistem dan kualitas air yang didistribusikan. Masalahnya sedimen membuat diameter hidrolisis mengecil, head loss naik, tekanan menurun, dan kualitas air jadi berkurang. Terkadang
pelanggan mengeluh air jadi keruh ketika debit naik mendadak karena sedimen terganggu. Ini adalah poin yang sangat valid dan sering menjadi mimpi buruk bagi sebagian operasional. Masalah sedimen di low point bukan hanya sekedar masalah teknis pembersihan, tetapi berdampak langsung pada performa hidrolisis dan kepuasan pelanggan. Metode yang paling umum dipakai yaitu flushing. Metode flushing memiliki beberapa metode. Yang pertama akan kita bahas adalah unidirectional flushing atau UDF. UDF dilakukan dengan mengatur aliran air dengan bergerak hanya dari satu arah melalui pembukaan dan penutupan katup secara terkontrol. Dengan aliran yang terarah, energi aliran dapat difokuskan untuk mengangkat dan mengerosi sedimen yang mengendap di dasar pipa. Dibandingkan dengan flushing konvensional yang alirannya menyebar dan kurang terkontrol, UDF mampu menghasilkan kecepatan aliran yang lebih tinggi dan konsisten. Kecepatan aliran yang meningkat ini membuat gaya geser pada dinding pipa cukup besar untuk melepaskan dan membawa sedimen keluar sistem. Nah, umumnya target velocity sendiri itu ada di sekitar 1,5 meter per detik atau lebih, supaya sedimen ini bisa terbawa. Untuk metode kedua itu ada swabbing atau pigging. Pigging itu ialah metode pembersihan pipa dengan cara memasukkan alat khusus yang disebut dengan pig, biasanya berbentuk silinder dari karet, busa atau foam pig, atau material elastis ke dalam pipa. Pig ini didorong oleh tekanan aliran air, sehingga bergerak sepanjang pipa sambil menggesek dinding bagian dalam. Gesekan ini berfungsi untuk mengangkat sedimen yang menempel seperti lumpur halus, pasir, biofilm, atau karat, lalu mendorongnya keluar ke titik pembuangan. Metode ini umumnya diterapkan pada pipa berdiameter besar dan jalur transmisi atau distribusi utama yang panjang, karena efektivitasnya tinggi dalam membersihkan penampungan pipa secara menyeluruh. Di beberapa PDAM, pigging dipakai secara periodik sebagai bagian dari preventive maintenance, terutama pada jaringan yang rawan sedimentasi berat atau penurunan kapasitas air. Namun, pigging juga membutuhkan persiapan teknis yang matang. Sistem harus dilengkapi dengan pig launcher dan pig reservoir, serta dipastikan tidak ada katup tertutup, penyempitan ekstrem, atau belokan tajam yang biasanya menghambat pergerakan pig. Karena itu, walaupun hasilnya sangat efektif, metode ini biasanya dipilih untuk kondisi tertentu dan tidak digunakan sesering flushing biasa. Umur pipa itu sangat tergantung pada material yang digunakan. Sebagai contoh, misalnya pipa PVC, itu dia memiliki umur layanan lebih dari 50 tahun. Pipa ductile iron umumnya dapat bertahan sekitar 75-100 tahun, sedangkan pipa baja berpotensi memiliki umur yang lebih panjang, namun memerlukan perlindungan tambahan seperti pelapisan atau coating dan proteksi katodik untuk mencegah korosi. Faktor yang memperpendek umur pipa juga banyak, seperti tekanan fluktuatif, water hammer, korosi, tanah agresi, sedimen, sampai kualitas air. Pipa seringkali dianggap sebagai aset tanam dan lupakan, fit and forget. Padahal kenyataan pipa mengalami tekanan konstan dari lingkungan internal maupun eksternal yang bisa memangkas umur teknisnya sehingga separuh dari rencana awalnya. Faktor yang memperpendeknya yaitu ada kelelahan material akibat tekanan fluktuatif. Setiap kali pompa mati atau menyala, ada perubahan debit mendadak. Dinding pipa mengalami kontraksi dan ekspansi, yang disebut efek bernapas. Tanpa air valve yang berfungsi sebagai peredam, fluktuasi ini menyebabkan retakan mikro pada material pipa, terutama di sambungan dan titik lemah. Daya rusak water hammer. Water hammer bukan sekedar hanya getaran, ini adalah gelombang kejut yang kecepatannya bisa melebihi kecepatan suara dalam air. Tekanan yang dihasilkan bisa meningkat hingga puluhan kali lipat dari tekanan operasi normal dalam hitungan milidetik. Hal ini sering menjadi penyebab utamanya pipa pecah mendadak.
korosi internal dan eksternal. Internal itu dipicu oleh kualitas air, contohnya pH rendah atau klorin yang tinggi, serta keberadaan udara. Oksigen dalam kantong udara mempercepat proses oksidasi pada pipa besi. Untuk eksternalnya, tanah yang agresi, tanah rawa, atau tanah dengan kadar sulfat tinggi dapat menggerogoti dinding luar pipa jika sistem proteksi seperti coating atau cathodic protection yang gagal. Masuk ke dalam bab proteksi anti karat, khusus pipa logam, musuh terbesarnya adalah korosi. Penjelasan singkatnya adalah korosi terjadi ketika logam bereaksi dengan air, oksigen, atau zat kimia lain di sekitarnya, sehingga permukaan logam menjadi rusak atau berlubang. Hal ini dapat mengurangi umur pakai pipa dan meningkatkan risiko kebocoran. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya coating. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi pipa logam dari kerusakan jangka panjang adalah dengan penggunaan coating, baik di bagian luar maupun di bagian dalam pipa. Prinsip dasarnya sederhana. Coating berfungsi sebagai lapisan pemisah yang mencegah air bersentuhan langsung dengan permukaan logam, kontak langsung. Inilah yang selama ini menjadi pemicu utama terjadinya korosi. Pada bagian luar pipa, coating berperan melindungi logam dari lingkungan sekitarnya, seperti tanah yang lembab, air tanah, dan zat kimia tertentu yang bersifat agresif. Tanpa perlindungan, logam akan terus-menerus terpapar kondisi tersebut dan perlahan mengalami degradasi. Korosi dari luar seringkali tidak terdeteksi sampai pipa benar-benar melemah atau bocor. Sementara itu, coating di bagian dalam pipa memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Air yang mengalir di dalam pipa bisa mengundang oksigen terlarut, seperti mineral atau zat kimia lain yang dapat mempercepat proses korosi. Dengan adanya coating, permukaan logam tidak lagi berinteraksi langsung dengan air. Aliran menjadi lebih bersih secara hidrolik, dan umur pipa pun dapat diperpanjang secara signifikan. Salah satu contoh coating yang umum digunakan adalah epoxy lining. Epoxy membentuk lapisan yang kuat, halus, dan tahap terhadap reaksi kimia. Selain melindungi pipa dari korosi, lapisan epoksi juga membantu mengurangi kekasaran permukaan bagian di dalam pipa. Dampaknya, kehilangan energi akibat gesekan menjadi lebih kecil, sehingga aliran air menjadi lebih efisien. Dalam konteks tersebut juga, sistem transmisi dan distribusi air, coating bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari strategi atau perlindungan aset. Investasi pada coating di awal pemasangan atau saat rehabilitasi pipa seringkali jauh lebih murah dibandingkan biaya perbaikan kebocoran atau penggantian pipa di kemudian hari. Dengan kata lain, coating bekerja diam-diam di balik layar, menjaga pipa tetap kuat, efisien, dan andal dalam jangka panjang. Lalu cathodic protection dibuat dengan menambahkan anoda karbon seperti magnesium atau menggunakan sistem impreciate coherent supaya pipa jadi katoda dan tidak berkarat. Nah, ini juga bukan cuma buat PDAM, tapi jaringan gas dan minyak juga pakai metode ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap monitoring dan maintenance. Maintenance itu bukan cuma soal cleaning atau perbaikan setelah ada masalah. Justru yang paling penting adalah monitoring berkelanjutan. Dengan sistem monitoring yang baik, potensi gangguan bisa dideteksi lebih awal sebelum berkembang jadi kerusakan besar. Di sinilah peran sistem seperti SCADA atau Supervisor Control and Data Acquisition jadi krusial. Melalui SCADA, operator bisa memantau parameter utama jaringan secara real-time, seperti tekanan debit aliran, level reservoir, serta status pompa dan valve. Perubahan pola tekanan yang tidak normal, fluctuative debit, atau penurunan tekanan di zona tertentu bisa menjadi indikator awal adanya sedimentasi berlebih, kebocoran tersembunyi, atau penurunan kinerja pipa. Selain pemantauan real-time, data histori dari SCADA juga sangat berguna untuk analisis tren jangka panjang. Dari data ini, engineer bisa mengenali pattern operasional, menentukan waktu yang tepat untuk flashing atau paging, serta menyusun program pemeliharaan preventif atau prediktif, bukan sekadar reaktif. Selain itu, inspeksi fisik seperti CCTV inspection untuk pipa berdiameter besar, terutama pada jaringan lama atau area rawan kerusakan,
metode ini tuh mampu untuk mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum berkembang menjadi kebocoran besar dan mengganggu pelayanan. Untuk studi kasus kecilnya, contohnya ada pipa stil di daerah tanah asam, tanahnya agresif terhadap logam. Jika dibiarkan, kemungkinan besar akan menyebabkan korosi. Ini adalah skenario yang berisiko tinggi. Pipa baja, steel pipe di tanah asam adalah kombinasi yang berbahaya karena logam bertemu dengan lingkungan elektrolit yang sangat reaktif. Jika korosi dibiarkan hingga terjadi perforasi, dampaknya tidak hanya pada kebocoran air, tapi juga pada integrasi struktur pipa secara keseluruhan. Mekanisme korosinya itu pada tanah asam, korosi biasanya tidak terjadi secara merata di seluruh permukaan, melainkan terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Pitting itu asam dalam tanah memicu reaksi elektrokimia yang agresif. Lubang kecil akan terbentuk dan terus mendalam hingga menembus dinding pipa. Bahaya tersembunyinya, meskipun pipa terlihat utuh dari dalam, perforasi kecil di sisi luar bisa menyebabkan air merembes keluar secara perlahan namun konstan, yang merupakan penyumbang NRW yang sangat sulit dideteksi karena tidak ada ledakan pipa yang besar. Jika di daerah tersebut terdapat instalasi listrik atau jalur kereta api, risiko korosi pada pipa baja meningkat berkali-kali lipat melalui korosi arus liar. Tanah asam bertindak sebagai penghantar listrik yang sangat baik, mempercepat perpindahan ion logam dari pipa ke tanah. Dampak pada umur aset: tanpa proteksi yang memadai, pipa baja yang seharusnya bertahan 50-100 tahun bisa mengalami perforasi total hanya dalam waktu 5-10 tahun di tanah yang sangat agresif. Ini adalah kerugian investasi yang sangat besar bagi operator. Nah, dari studi kasus yang sudah dibacain sama Mas Faizal tadi, solusinya itu biasanya adalah kombinasi antara coating, cathodic protection, dan periodic monitoring. Saya jelasin singkatnya, jadi coating itu adalah lapisan fisik yang mencegah kontak langsung logam dengan air atau tanah agresif. Kemudian cathodic protection itu adalah mencegah korosi secara elektrokimia dengan arus listrik atau anoda pengorbanan. Kemudian periodic monitoring yaitu deteksi dini kerusakan untuk perbaikan seluruh sebelum terjadi perforasi. Nah, kita sudah di penghujung topik tentang bagaimana merawat pipa agar lebih berumur panjang. Jadi kunci umur pipa panjang itu bukan dari jenis material saja, tetapi juga cara perawatannya. Kita masuk klaster terakhir setelah ini, yaitu soal debit rencana. Oke, stay tune. Oke, sekarang kita tiba di segmen terakhir. Kalau di segmen-segmen sebelumnya, kita banyak bahas dari sisi hardware, sistem distribusi, mulai dari air valve, pipa, sampai dengan maintenance. Sekarang kita geser ke sisi perencanaannya nih. Di bagian ini, kita bakal ngomongin debit rencananya, yaitu dasar-dasar perhitungan yang menentukan seberapa besar air harus disediakan, dialirkan, dan distribusikan agar kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi dengan aman dan juga berkelanjutan. Khususnya untuk rumah tangga, karena mayoritas demand distribusi berasal dari sektor ini. Kebutuhan air domestik dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan sanitasi, sehingga polanya relatif kontinu dan sangat memengaruhi penentuan kapasitas pipa, reservoir, serta sistem pompa. Kalau perhitungan debit rencana rumah tangga meleset, dampaknya bisa langsung terasa di lapangan, mulai dari tekanan air yang rendah di jam puncak sampai pemborosan kapasitas sistem di jam rendah. Sekarang kita ke konsep debit rencana. Debit rencana itu apa sih? Debit rencana itu
debit yang digunakan sebagai dasar dalam desain jaringan distribusi air. Nilai ini bukan angka acak, melainkan dihitung berdasarkan kebutuhan pemakaian air yang mencakup konsumsi rata-rata, variasi pemakaian harian, serta kondisi beban puncak. Dengan menggunakan debit rencana, jaringan dapat dirancang agar mampu menyalurkan air secara cukup, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Tujuannya untuk memberikan sistem distribusi supaya bisa mengalirkan air secara cukup ke pelanggan tanpa kekurangan tekanan. Nah, masuk ke subtopik yang kedua adalah tentang komponen penyusunan debit rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga biasanya mencakup aktivitas sehari-hari seperti mandi, cuci, masak, rakus, dan kebutuhan kebersihan lainnya. Aktivitas ini terlihat sederhana, tapi kalau dijumlahkan untuk satu rumah, lalu dikalikan ratusan atau ribuan pelanggan, total kebutuhannya jadi sangat besar. Karena itu, dalam perencanaan debit rumah tangga, semua pola pemakaiannya ini harus diperhitungkan sejak awal. Bukan cuma kebutuhan minum saja, supaya sistem distribusi mampu melayani pelanggan secara normal maupun saat pemakaian meningkat. Selain itu juga ada consumptive use dan non-consumptive use seperti menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Lokasi geografis juga berpengaruh. Daerah panas cenderung konsumsi lebih tinggi. Nah, yang bikin debit rencana bervariasi antara daerah adalah beberapa faktor berikut, seperti jumlah penduduk, tingkat pelayanan, lalu ekonomi, ketersediaan air, kebiasaan, musim, jam puncak, dan juga pertumbuhan penduduk. Misalnya daerah urban puncak, peak faktornya lebih tinggi dibanding daerah rural. Di kawasan perkotaan, pola pemakaian air cenderung terkonsentrasi pada jam-jam tertentu, seperti pagi hari saat aktivitas bersiap kerja dan sekolah, serta malam hari saat semua penghuni rumah kembali beraktivitas. Selain itu, penggunaan alat-alat rumah tangga modern seperti mesin cuci, shower, dan water heater juga meningkatkan lonjakan pemakaian air dalam waktu singkat. Sebaliknya, di daerah rural, pemakaian air rumah tangga biasanya lebih menyebar sepanjang hari dan tidak terlalu serentak, sehingga fluktuasi debitnya relatif lebih kecil. Karena perbedaan pola ini, perencanaan sistem distribusi harus menggunakan nilai peak faktor yang berbeda, agar jaringan pipa dan fasilitas pendukung tetap mampu melayani kebutuhan maksimum tanpa menyebabkan penurunan tekanan atau gangguan layanan. Sekarang kita lanjut ke faktor peak dan koefisien. Dalam desain distribusi, debit rencana biasanya dihitung bukan hanya berdasarkan debit rata-rata, tetapi juga mempertimbangkan peak demand atau kebutuhan maksimum pada waktu tertentu. Hal ini penting banget untuk memastikan jaringan distribusi tetap mampu melayani kebutuhan air pada kondisi beban puncak, seperti jam pemakaian tertinggi tanpa menyebabkan penurunan tekanan atau gangguan kontinuitas aliran. Peak ini bisa harian atau jam-jaman sistem distribusi paling berat di peak hour. Nah, sebagai contoh, kalau konsumsi rata-rata 120 liter per kapita per hari, dengan peak faktor 1,5, maka debit puncak naik jadi sekitar 180 liter per kapita per harinya. Nah, artinya, sistem distribusi tidak boleh dirancang hanya berdasarkan kondisi rata-rata, tapi mampu melayani lonjakan pemakaian pada jam-jam tertentu. Pada kondisi peak hour ini, air yang tidak hanya mengalir lebih banyak, tapi harus menjangkau lokasi-lokasi yang berbeda secara bersamaan. Disinilah beban sistem paling berat muncul, karena tekanan dan debit harus tetap cukup sampai ke pelanggan yang jaraknya paling jauh atau posisinya paling tinggi. Makanya, debit puncak ini tidak bisa diperlakukan sebagai satu angka tunggal saja, tetapi harus dilihat bagaimana alirannya tersebar di sepanjang jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi dalam bentuk vektor jarak. Di poin ini yang sering miss yaitu debit bukan cuma angka total, tapi harus dipetakan dalam ruang atau faktor jarak tertentu.
Maksudnya begini, konsumsi itu tersebar di berbagai lokasi pelanggan. Pipa harus membawa debit sesuai distribusi spesial, bukan cuma total kumulatif. Oke, jadi misalnya pelanggan jauh di hilir butuh debit tertentu, misalnya diameter dan tekanan di jaringannya juga harus support. Oke, contoh mini kasusnya, misalnya kita punya satu kawasan perumahan berisi 500 kepala keluarga. Untuk menghitung debit rencana distribusi, kita perlu mendefinisikan asumsi konsumsi dasar terlebih dahulu. Dalam perencanaan jaringan distribusi domestik, konsumsi rata-rata sering menggunakan kisaran 120-180 liter per kapita per hari, tergantung standar kota dan tingkat layanannya. Di contoh ini, kita pakai konsumsi 150 liter per kapita per hari dengan asumsi setiap kakak terdiri dari 4 orang. Artinya, beban konsumsi dasar penduduk harus dihitung dari jumlah total penduduk, bukan jumlah rumahnya saja. Kenapa asumsi ini penting? Karena konsumsi per orang berpengaruh langsung pada kebutuhan puncak di jam tertentu, dan menentukan apakah pipa mampu mengalirkan debit yang cukup tanpa kehilangan tekanan di titik terjauh. Selain itu, asumsi jumlah anggota keluarga juga menentukan akurasi proyeksi jangka panjang. Misalnya, jika dalam 10 tahun rata-rata anggota keluarga meningkat atau menurun, debit rencana juga akan berubah. Maka setiap perhitungan awal selalu dimulai dengan konveksi jumlah rumah, jumlah penduduk, konsumsi harian. Total kebutuhan air harian dihitung dengan mengalihkan jumlah kakak, jumlah penghuni per kakak, dan konsumsi air per kapita. Jadi 500 kakak dikali 4 orang dikali 150 liter per orang itu untuk perharinya. Hasil yang didapetin itu 300.000 liter per hari atau setara dengan 300 meter kubik per hari. Nilai ini mempresentasikan kebutuhan air rata-rata harian untuk seluruh kawasan perumahan tersebut dan menjadi dasar perhitungan debit rencana selanjutnya. Untuk peak faktor yang diperoleh dari 1.6 yaitu total peak, yaitu sama dengan 480 meter kubik per hari, atau jika dihitung dalam jam yaitu 20 meter kubik per jam. Nah, kalau pipa cabang di blok paling ujung melayani sekitar 50 kakak, berarti debit cabang itu dapat sekitar 10% dari totalnya. Nah, kita masuk ke topik 7 dari implikasi ke desain teknis, yaitu dari debit rencana atau engineer akan nentuin bagaimana diameter pipa, serta kapasitas reservoir dan pompa, tekanan, kecepatan aliran, serta head loss-nya. Dan pastinya kontrol kualitas di titik-titik hilir. Oke, dari 4 segmen tadi, pembahasan tadi kita udah bahas dari mulai perlindungan jaringan transmisi pakai air valve, lalu ada deteksi kebocoran, maintenance pipa, sampai dengan perhitungan debit rumah tangga. Dengan itu dapat kita tarik kesimpulan, semua pembahasan tadi sebenarnya mengarah ke satu tujuan utama, bagaimana sistem distribusi air bisa direncanakan, dioperasikan, dan dipelihara secara menyeluruh, bukan parsial. Intinya, sistem distribusi air itu bukan cuma soal mengalirkan air, tapi memastikan air sampai sesuai kebutuhan. Oke, nggak kerasa nih, kita udah sampai di ujung pembahasan. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan ini. Semoga materi yang dibahas ini bisa menambah pemahaman dan juga jadi bekal untuk studi maupun praktek di lapangan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya, dan semoga ilmu hari ini bermanfaat. Thank you.